Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan ide proyek akhir kami yang berjudul Sistem Prediksi Kemacetan Lalu Lintas berdasarkan pola volume kendaraan dan cuaca. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang, yang pertama ada Desti Arika, kemudian Azri Kevin Alfariski, dan juga Nadira Zahra Ramadhani. Berikut ada langkah-langkah sistem kami. Latar belakang ide proyek kami di sini yaitu kemacetan lalu lintas adalah masalah global yang mempengaruhi produktivitas, konsumsi bahan bakar, dan kualitas udara, terutama di kota-kota besar. Pertumbuhan populasi dan kendaraan ditambah dengan faktor cuaca seperti hujan semakin memperburuk situasi. Untuk mengatasinya, pendekatan berbasis kecerdasan buatan atau AI dan machine learning menawarkan solusi yang inovatif. Proyek ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas 4 metode machine learning, yaitu LGBM, Random Forest, XGBoost, dan SVM dalam memprediksi kemacetan lalu lintas menggunakan dataset Metro Interstate Traffic Volume dari UCI. Berdasarkan penelitian, model seperti LGBM dan Random Forest telah terbukti efektif menggunakan data cuaca dan volume kendaraan. Sementara Graph Convolutional Networks atau GCN juga memberikan hasil menjanjikan dengan data lebih kompleks seperti suhu, curah hujan, dan tekanan udara. Melalui perbandingan metode ini, proyek ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih akurat dan efisien untuk memprediksi kemacetan lalu lintas yang relevan untuk perencanaan transportasi pintar di masa depan. Untuk tujuannya di sini yang pertama membandingkan efektivitas metode LGBM, Random Forest, XGBoost, dan Support Vector Machine dalam memprediksi kemacetan lalu lintas. Yang kedua, mengidentifikasi metode yang paling akurat dan efisien. Yang ketiga, memprediksi tingkat kemacetan secara real-time menggunakan data lalu lintas historis dan kondisi cuaca. Yang keempat, yaitu membantu merancang strategi pengaturan lalu lintas. Yang pertama ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada data collecting, kedua ada pre-processing, ketiga ada feature engineering, yang keempat ada modeling, selanjutnya ada model training, lanjut dengan model evaluating, ada result visualization, ada juga result analysis, dan yang terakhir ada conclusion, yang mana untuk flowchartnya dapat dilihat di sebelah kiri. Selanjutnya ada dataset. Dataset ini kita mengambil dari web yang bernama UCI, yaitu dengan Machine Learning Repository dengan nama Metro Interstate Traffic Volume. Dataset ini berisikan 9 kolom dan 48.204 baris. Untuk nama-nama kolomnya bisa dilihat yang ada di gambar ini mulai dari holiday sampai dengan traffic volume. Selanjutnya ada data exploration. Yang pertama itu pemeriksaan struktur dataset. Ini untuk melihat ringkasan dataset guna memahami tipe data, distribusi, dan statistik dasar. Yang kedua ada analisis univariate, yang mana ini penting dalam membantu dalam mengidentifikasi outlier-nya. Yang ketiga ada analisis bivariate dan multivariate. Ini disarankan jika kita ingin memahami hubungan antar variabel dan bagaimana fitur ini berinteraksi. Yang keempat ada visualisasi data waktu. Ini penting untuk data yang berupa deret waktu. Yang kelima ada analisis pola musiman dan tren. Ini disarankan untuk data deret waktu yang kompleks. Yang keenam ada analisis data kategorikal. Dilakukan jika dataset mengandung banyak data kategorikal. Selanjutnya ada data pre-processing. Data pre-processing ini dapat dilihat di bagian flowchart-nya. Kami melakukan handling noising value, handling duplicate value, handling missing value, konversi format waktu, handling kategorial fitur, standarisasi atau normalisasi, handling outlier, dan terakhir ada balancing, yang mana itu dilakukan jika perlu. Untuk langkah selanjutnya adalah modeling. Untuk melakukan sistem prediksi klasifikasi ini, kami menggunakan 4 model, yakni LGBM, Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost atau GetBoost, dan juga Support Vector Machine atau biasa disingkat dengan SVM. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama untuk LGBM, cocok untuk dataset yang memiliki fitur numerik dan kategori yang beragam, seperti cuaca, waktu, volume, lalu lintas, dan lain-lain. LGBM dapat mengidentifikasi pola kompleks antar fitur, misalnya bagaimana hujan dan waktu mempengaruhi volume lalu lintas,
dan lain-lain. Kemudian, menangani dataset berukuran kecil hingga besar dengan efisien, dan juga memberikan interpretasi pentingnya fitur yang berguna untuk memahami pengaruh variabel seperti temperatur atau cloud all. Kemudian random forest, cocok untuk interpretasi sederhana seperti memahami hubungan antara fitur cuaca, misalnya rain, snow, dengan volume lalu lintas, traffic volume. Jika kita tidak ingin terlalu banyak touring hypermeter, kita juga bisa menggunakan random forest. Algoritma ini sangat cocok untuk dataset yang besar. Kemudian gradient boosting atau XGBoost, GetBoost, akurasinya tinggi. Kemudian model ini seringkali mengungguli model lain seperti random forest pada data tabular. Feature important, memberikan informasi penting mengenai fitur mana yang paling mempengaruhi prediksi. Modularitas, kita dapat menyesuaikan hyperparameter seperti jumlah pohon, kedalaman pohon, turning rate untuk meningkatkan performa. Dan yang terakhir, SVM. SVM cocok jika kita ingin melakukan klasifikasi, misalnya membagi volume lalu lintas ke dalam kategori. Ini juga cocok jika kita ingin mencoba hubungan nonlinear antara fitur menggunakan kernel trick. Namun, SVM ini lebih cocok untuk data yang kecil hingga menengah. Nah, kemudian model training dan model evaluating. Untuk model training, tahapan utama split dataset. Jadi nanti kita split datanya menjadi X-train, Y-train, X-test, Y-test dengan masing-masing X-train 80% dan X-testnya 20%. Kemudian nanti kita mulai mendefinisikan model, kemudian kita masukkan X-train ke dalam pelatihan model. Untuk model evaluating, tahapan utama prediksi pada testing set. Sini kita tinggal memanggil model yang sudah kita bangun sebelumnya, kemudian kita menghitung metrik evaluasi, menghitung keakuratan, kemudian cross validation opsional, dan juga yang terakhir analisis hasil. Baik, untuk ekspektasi output yang kita mau itu nanti ada 3 kategori, ada di rendah, sedang, sama tinggi. Rendah ini menunjukkan tingkat kemacetan yang rendah, biasanya dengan sedikit kendaraan di jalan. Biasanya juga di faktor cuacanya tuh yang cuacanya nggak hujan atau nggak ada kabut. Buat yang di kategori sedang itu menunjukkan tingkat kemacetan yang moderat, di mana kendaraan mulai terhenti atau bergerak lambat. Biasanya itu ada di kalau cuaca hujannya itu sedikit atau jalanan basah. Untuk di kategori tinggi menunjukkan tingkat kemacetan yang parah dengan kemungkinan adanya antrian panjang atau kendaraan berhenti. Biasanya di sini itu di dalam keadaan cuaca hujan deras, turun salju atau berkabut. Selanjutnya, untuk visualisasinya di sini kita bisa pakai di bar chart atau pie chart atau line chart atau scatter plot atau dipakai 4-4-nya juga bisa. Untuk riset analisisnya, di sini yang pertama ada evaluasi kinerja model dengan menggunakan matrik evaluasi yaitu akurasi, recall, F1 score, dan confusion matrix. Untuk yang kedua ada analisis visualisasi. Grafik bisa menggambarkan distribusi prediksi dari ketiga kategori yang tadi, rendah, sedang, dan tinggi. Untuk yang ketiga, analisis kesalahan. Ini bisa melibatkan memeriksa false positif, kesalahan di mana model salah mengklasifikasikan kategori, atau false negatif, kesalahan di mana model gagal mendeteksi kategori yang seharusnya ada. Lalu ada evaluasi juga apakah model overfitting atau underfitting. Untuk yang keempat ada pemeriksaan signifikansi, melakukan cross validation untuk memverifikasi stabilitas model. Untuk conclusion ini tuh bagian di mana di mana kita menarik kesimpulan dari hasil yang telah dianalisis dan memberikan pemahaman umum tentang temuan-temuan yang diperoleh. Pada tahap ini, kita akan menjawab pertanyaan utama dari analisis atau eksperimen yang dilakukan dan memberikan rekomendasi atau langkah-langkah selanjutnya. Yang terakhir, ini adalah referensi untuk laporan ide kami, mulai dari apa itu prediksi klasifikasi kemacetan, kemudian ada model-model yang kami pakai, dan lain-lain. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada kekurangan kata, perbuatan, ataupun PowerPoint yang tadi kami sampaikan, kami dari kelompok 4, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.